itu Romo? Apakah Romo itu Tuhan? Apakah Romo itu Bapak? Di dalam laku manunggal, mungkin panjenengan sering mendengar istilah Romo, atau bahkan mungkin panjenengan sendiri sering mengucapkan Romo tersebut. Namun tidak semua putra Romo mengerti, memahami, dan mengetahui apa itu Romo yang sering diucapkannya. Nah, karena ketidakmengertian itu, karena ketidakpahaman itu, karena ketidaktahuan itu, pada akhirnya seorang putra Romo bisa fanatik. Ya. Jadi tidak jarang putra Romo yang fanatik itu tidak jarang. Salah satu contoh fanatiknya, karena Romo itu dianggapnya adalah Tuhan, maka selain sebutan Romo itu mereka merasa tidak srek, tidak cocok. Cocoknya hanya menggunakan sebutan Romo. Bahkan konyolnya, tidak sedikit putra Romo yang beranggap bahwa Romo yang dimaksud Tuhan itu adalah Romo Semono Sastro Hadijoyo yang kuburannya ada di Purworejo. Nah, ini yang lebih konyol lagi. Masa iya ada Tuhan bisa mati, punya kuburan? Antik. Itu semua dikarenakan ketidakmengertian mereka, ketidakpahaman mereka, ketidaktahuan mereka. Kalau orang awam yang tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, wajar. Tapi kalau putra, tidak wajar jika sampai tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui. Kebanyakan orang awam mengartikan Romo yang disebut-sebut oleh seorang putra itu adalah Bapak. Mereka mengira bahwa putra menyebut Tuhannya Romo atau Bapak. Itu secara awam dan secara umum bagi orang-orang yang belum laku manunggal. Sekarang pertanyaannya, apakah Romo itu adalah Tuhan? Atau Romo itu Bapak? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana jika kita sudah pernah menyelami kedalaman Wahyu Pancagaib. Romo itu bukan Tuhan, tapi di dalam Romo ada Tuhan. Kalau soal penyebutan tentang Tuhan, sesungguhnya tidak ada perbedaannya. Tidak ada bedanya antara putra Romo dengan selain putra Romo. Walaupun diakui tidak diakui, suka tidak suka, sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini adalah putra Romo. Hanya saja ada yang sudah tercerahkan, ada yang belum. Yang sudah tercerahkan disebut putra Romo, sedangkan yang belum tercerahkan disebut orang awam. Sedangkan penyebutan tentang Tuhan antara putra Romo dengan yang belum putra Romo itu sama saja, sebenarnya tidak ada bedanya, hanya beda istilah saja. Salah satu contoh, di dalam agama Islam ada istilah Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad. Kalau di dalam laku manunggal itu juga disebut sebagai Sirolah, Datolah,
sipatola. Lalu yang mana yang dimaksud sebagai Tuhan? Yang dimaksud sebagai Tuhan adalah yang nurullah, yang sirolah. Itu yang dimaksud sebagai Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad atau Datola itu adalah ruh Tuhan atau utusan Tuhan. Lalu yang diistilahkan sebagai sipatola atau Nur Ilmu Muhammad itu sebagai apa? Itu sebagai hasil. Jadi jika Nurullah dan Nur Muhammad itu manunggal jadi satu, maka tersebut atau melahirkan atau menciptakan atau mengadakan Nur Ilmu Muhammad atau sirola, datola. Kalau manunggal itu akan melahirkan sipatola atau akan menciptakan atau akan mengadakan sipatola. Jadi Romo itu bukan Tuhan atau utusan Tuhan. Sebutan Romo itu bukan Tuhan atau utusan Tuhan. Lalu kalau bukan Tuhan atau utusan Tuhan, Romo itu siapa? Apakah Bapak? Juga bukan. Romo adalah roh lan komo. Roh lan komo ini identik dengan rasa manunggal. Istilah lain dari roh lan komo adalah rasa manunggal. Maksudnya ketika antara Tuhan dan utusan Tuhan menjadi satu, nah itulah yang disebut Romo. Atau Nurullah dan Nur Muhammad menjadi satu, itulah yang dimaksud Romo. Atau Maha Suci dengan suci menjadi satu, itulah yang disebut Romo, yang dimaksud Romo. Atau lagi Maha Hidup dengan hidup itu menjadi satu, manunggal menjadi satu, itulah yang disebut Romo atau yang dimaksud Romo. Jadi di dalam Romo itu ada dua hal, yaitu sang pengutus dan yang diutus. Jadi ketika Tuhan sang pengutus dan ruh Tuhan yang diutus bertemu, kemudian manunggal menjadi satu kesatuan, maka itulah yang disebut Romo atau roh lan komo. Apa itu roh? Roh adalah yang menghidupi. Apa itu komo? Komo adalah yang dihidupi. Jadi ketika komo ini dihidupi atau hidup ini dikomoi, maka menjadi Tirto Prawito Sari atau Tirto Kamandanu atau air kehidupan. Sebab itu saya sering memberi motivasi untuk menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan syahwat. Syahwat ada di tataran ketiga atau tataran tertinggi. Karena apa? Karena di dalam syahwat ada komo.
Istilah lain dari komo adalah bibit. Istilah lain dari komo adalah bibit, calon hidup. Nah, ketika komo ini dimasuki oleh hidup, lah itulah yang disebut, yang dimaksud sebagai romo. Jadi di dalam romo itu ada wadah dan isi. Di dalam romo itu ada wadah dan isi. Hidup sebagai wadahnya, sedangkan maha hidup sebagai isinya, atau nur sebagai isinya, sedangkan Muhammad sebagai wadahnya, atau sir itu sebagai isinya, sedangkan dat itu sebagai wadahnya. Jadi ketika kita menyebut atau berucap romo, berarti kita sedang menyebut kemanunggalan dua hal terpenting ini. Kenapa saya sebut penting? Karena adanya Tuhan itu disebabkan kemanunggalan mereka berdua. Jadi kalau mereka berdua belum manunggal, sesungguhnya Tuhan itu belum ada. Nah, Tuhan itu belum ada. Dia masih sebagai suci. Nah, suci ini bukan sebutan, bukan bentuk, bukan warna. Jadi tidak bisa digapai, tidak bisa dicapai, tidak bisa dirancang, tidak bisa diitu ini oleh apapun. Sama halnya dengan bahasa tidak ada apa-apa. Suci itu nggak ada apa-apa. Artinya selagi sang pengutus dengan yang diutus ini belum menjadi suci, belum menjadi satu, berarti Tuhan itu belum ada, karena dia masih sebagai tidak ada apa-apa. Bisa dikatakan Tuhan itu belum ada, karena Tuhan masih sebagai tidak ada apa-apa, masih sebagai awang-uwung, masih sebagai suci. Nah, ketika sang pengutus dengan yang diutus ini bertemu, kemudian manunggal menjadi satu kesatuan, maka sejak saat itu Tuhan itu menjadi ada. Tapi tidak bisa disebut Tuhan. Karena apa? Karena dia bukan bentuk yang bisa dinamai, bukan wujud yang bisa dinamai, gitu. Bukan bentuk yang bisa disebut dan dinamai, bukan wujud yang bisa disebut dan dinamai. Sebab itu Putra menyebutnya Romo, yang artinya rasa manunggal dari roh lan komo. Rasa manunggal dari roh lan komo. Istilah lain daripada Romo adalah Tirto Prawito Sari atau Tirto Kamandanu atau air kehidupan. Jadi Romo itu sesungguhnya adalah air kehidupan, bukan Tuhan. Loh, kok kenapa kita kok sambatnya kepada air kehidupan, kok bukan kepada Tuhan? Karena adanya Tuhan bermula dari air kehidupan. Nah, kalau air itu belum hidup atau hidup itu belum teraliri air, Tuhan belum ada, karena dia masih sebagai tidak ada apa-apa, gitu. Jadi dia lebih utama untuk spiritual manusia. Artinya
Romo itu sebelum ada sebutan. Jadi sebelum dinamai Allah, dan lain sebagainya, itu masih sebagai Romo, masih sebagai rasa manunggal. Jadi rasa manunggal itu sebelum sebelum ada sebutannya, sebelum dinamai. Lah kalau Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, ya ini beda lagi. Antara Romo dengan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu berbeda. Kalau di dalam Romo ada dua hal yang manunggal, yaitu sang pengutus dengan yang diutus, itu di dalam Romo. Ya. Rasa manunggal, di dalam rasa manunggal itu ada dua hal, yaitu sang pengutus dan yang diutus, atau maha hidup dan hidup. Di dalam Romo itu ada dua, satu maha hidup, yang keduanya adalah hidup, atau satu Tuhan, yang keduanya adalah dat Tuhan atau rohnya Tuhan. Itu di dalam Romo. Lah kalau di dalam Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, semesta alam seisinya. Nah, ini perbedaannya di situ. Dan keduanya itu bukan Tuhan, tapi kemanunggalan. Jadi kalau kita masih bisa menyebut Tuhan, masih bisa menamai Tuhan, berarti yang disebut Tuhan dan dinamai Tuhan itu tadi belum Tuhan, bukan Tuhan. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa disebut, tidak bisa dinamai dengan apapun. Nama sebagus apapun itu tidak cocok buat Tuhan, tidak pantas buat Tuhan. Nama sebagus apapun, sebutan setinggi apapun, tetap tidak layak bagi Tuhan. Jadi Tuhan yang sesungguhnya itu tidak ada sebutannya, tidak bernama, tidak berlabel. Karena apa? Karena dia maha suci. Maha suci diambil dari sucinya saja, apapun tidak ada yang bisa nempel ke dia, itu nggak ada. Apalagi kalau dia menggunakan pangkatnya sebagai maha. Jadi kalau kita masih bisa menyebut Tuhan dengan berbagai nama, berarti sesungguhnya kita belum bertuhan. Karena yang dinamai itu sesungguhnya bukan Tuhan. Gitu. Maka dari itu Putra menyebutnya Romo. Nah, Romo ini bukan sebutan, bukan nama. Romo itu maksudnya rasa manunggal dari roh lan komo. Nah, roh lan komo ini manunggal disebut Romo. Jadi sebelum ada nama-nama. Nah, sedangkan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu semesta alam seisinya tanpa terkecuali. Jadi saya ulang, di dalam Romo itu ada roh lan komo, atau ada hidup dan maha hidup di dalam Romo. Nah, kalau di dalam Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu alam semesta seisinya. Ya ada Tuhan, ada makhluk, ada tumbuhan, ada bla bla, semuanya ada di dalam Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Tapi kalau di dalam Romo itu hanya ada dua, yaitu hidup dan maha hidup, atau roh lan komo, atau sir lan dat. Jadi ketika kita berucap Romo, hati-hati kesadaran panjenengan. Karena apa? Karena ketika kita berucap atau mengucapkan Romo, kalau kesadaran kita ke Tuhan tidak ketemu, karena Romo itu bukan Tuhan. Apalagi ketika kita
mengucapkan Romo, kesadarannya kepada Pak Semono, ya babar blas ora gathuk, ora ketemu. Karena Romo itu bukan Tuhan, bukan makhluk. Romo itu adalah kemanunggalan antara wadah dan isi. Maka ketika kita berucap Romo, entah ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, kesadaran kita harus masuk ke dalam diri pribadi kita, bukan keluar diri. Karena apa? Karena hidup itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Nah, sedangkan maha hidup ada di dalamnya hidup itu sendiri. Artinya kedua-duanya ada di dalam. Jadi ketika kita menyebut Romo atau berucap Romo, mau tidak mau kesadarannya harus masuk, jangan keluar. Sedangkan ketika kita berucap atau berkata Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, entah itu ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, itu harus universal, mau nggak mau. Itu mau nggak mau, tidak ada penolakan, mau nggak mau. Itu nggak ada pemikiran-pemikiran, nggak ada kebatinan-kebatinan, nggak ada penolakan-penolakan, nggak ada penilaian, nggak ada. Karena apa? Karena di dalam Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu adalah alam semesta seisinya. Artinya ketika kita mengucapkan atau berucap Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, enak ora enak dilek, suka ndak suka ditelan, cocok ndak cocok ditelan ketika kita berucap Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Karena isinya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu adalah alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Nah, sebab itu Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono dijuluki sebagai Maha Besar. Ya, beda. Kalau kemanunggalan antara roh lan komo disebut Maha Suci. Tapi kalau kemanunggalan alam semesta seisinya itu disebut Maha Besar. Jadi beda di sini, lungguhe beda. Ya. Artinya ketika kita berucap atau berkata Romo, itu mestinya kesadaran kita tidak ada apa-apa. Kesadaran kita tidak ada apa-apa, tidak mengalami apa-apa, karena keduanya manunggal, keduanya menjadi satu. Dan ketika kita berucap atau mengucapkan Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, kesadaran kita itu sadar betul bahwasanya ada banyak apa-apa, tapi tidak sesuatu, tidak masalah. Karena apa? Karena semuanya adalah Dia itu sendiri. Ada perbedaan di sini. Perbedaan antara suci dan besar, antara maha suci dan maha besar. Ini jabatannya, tapi dia tidak bisa kita
sebut memiliki jabatan. Karena apa? Karena langsung dia sendiri gitu loh. Gimana? Jadi intinya ketika roh lan komo, ketika sang pengutus dan yang diutus menjadi satu, disebut sebagai romo, keadaannya suci atau tidak enek apa-apa, tidak ada apa-apa. Karena suci itu suwung, suci itu kosong, suci itu nggak ada apa-apa. Jadi ketika sang pengutus dan yang diutus itu manunggal menjadi satu, disebut romo, rasa manunggal. Dan keadaan dari rasa manunggal adalah suci, artinya nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang disebut adalah Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono, nah ini baru ada apa-apa. Karena apa? Karena isinya Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono itu adalah semesta alam seisinya. Jadi banyak beraneka ragam di dalamnya. Ada maha hidup, ada roh-roh lain, ada tumbuhan, ada tanah, ada langit, ada hewan, semua, semuanya di dalam semesta alam ini plus isinya ada di dalam Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrosemono. Sebab itu disebut atau dijuluki atau diberi jabatan sebagai maha besar. Tapi kalau yang disebut adalah Romo, artinya nggak ada apa-apa, kosong di situ, suwung. Sebab apa? Sebab ketika roh lan komo itu manunggal, suci keadaannya. Nah, suci itu adalah kosong. Makanya suci tidak bisa dicampuri, tidak bisa tercampuri. Lawang kosong orang apa-apa, sing dicampuri apa? Gitu. Manunggaling roh lan komo itu tergambar ketika seorang Adam bersenggama dengan Hawa. Ketika berhasil mencapai titik puncak kemanunggalan, jenis kelamin kita pun tidak terpikirkan. Apalagi perkara-perkara lain. Saya ini laki-laki apa perempuan itu tidak terpikirkan sama sekali. Itu loh penggambaran suwung. Itu loh penggambaran suci atau keadaan suci dari manunggalnya roh lan komo. Jadi siapapun kita, ketika kita belum bisa menghormati komo kita, selagi kita belum bisa menghargai, merawat, mensakralkan komonya sendiri, ya jangan pernah berharap bisa manunggal dengan Romo. Gitu. Jangan pernah berharap bisa manunggal dengan Tuhan. Jangan pernah berharap bisa Romo, bisa manunggal dengan Tuhan, bisa manunggal dengan Maha Suci, bisa manunggal dengan Maha Hidup. Tidak bisa. Karena apa? Karena Maha Suci, Maha Hidup, Tuhan itu adalah komo. Lah kalau kita belum bisa mensakralkan komo kita sendiri, belum bisa merawat, menjaga, menghargai, menghormati, piye? Bagi yang belum sampai di tahapan ini, oh pasti ndredeg mendengarkan ini. Bahkan bisa jadi mengatakan saya sesat.
disamakan dengan komo. Tapi siapapun dia yang membantah ini, nah tolong pelajari kitab yang ada di dalam agama panjenengan masing-masing. Ini ada pelajarannya. Gitu. Jadi siapapun dia, selama belum bisa menghormati komonya sendiri, selama belum bisa merawat dan menjaga komonya sendiri, selama dia belum bisa mensakralkan komonya sendiri, tangeh lamun bisa manunggal dengan yang dimaksud sebagai Tuhan. Seorang putra Romo tangeh lamun bisa Romo, walaupun bibirnya setiap hari setiap malam mengatakan Roma Romo Roma Romo, yo hanya sebatas di bibir, ndak ngerti rasanya seperti apa, sikonnya seperti apa, itu ndak ngerti karena ndak nyambung gitu. Lah manunggalnya roh lan komo inilah keabadian gitu. Manunggalnya antara roh lan komo inilah abadi, yang dimaksud abadi. Nah, kalau diulang lagi, berarti kesimpulannya Romo itu sesungguhnya adalah keabadian. Karena apa? Karena Romo berarti sudah manunggal. Antara roh lan komo ini sudah manunggal. Kalau antara roh lan komo ini belum manunggal, belum Romo. Belum Romo. Bisanya terucap Romo, bisanya terkata Romo karena roh lan komo sudah manunggal. Nah, kemanunggalan inilah yang bisa menjadikan apapun menjadi abadi, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami kekurangan, tidak akan mengalami kematian, karena wadahnya sudah diisi, sudah dihidupi. Makanya sebutan Romo itu paling utama. Karena apa? Karena dia titik akhir. Dia adalah keabadian. Lah, kalau begitu antara Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono dengan Romo itu lebih tinggi Romo, bener. Gitu, bener. Tapi Romo tidak bisa tanpa Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Gitu. Jadi mau tidak mau Romo itu mengakui keberadaan seluruhnya. Kalau ada yang tidak mau diakui, tidak bisa Romo, berarti bukan Romo. Kalau Romo berarti sudah mau mengakui secara sadar bahwa semuanya, segalanya, seluruhnya itu ada. Dan karena Romo lah keberadaannya. Itu maksud arti dari makna Romo yang sering dilontarkan oleh mulut seorang putra.
Lah kalau begitu berarti ketika kita patrap mijil sowan, kita lebih tepat jika menggunakan kalimat Romo dibanding Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Enggak bisa. Lebih tepat menggunakan kalimat Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Karena apa? Karena patrap itu laku. Sedangkan Romo itu bukan laku. Ya, perbedaannya di sini. Romo itu bukan laku, Romo itu sudah jadi. Jadi Romo itu bukan proses. Ya, Romo itu bukan proses. Juga bukan bentuk usaha. Romo itu sudah jadi. Kalau ibaratnya masakan, Romo itu sudah mateng. Tapi kalau Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu masih bahan, belum mateng. Nah, patrap itu adalah laku. Makanya yang digunakan ketika penyebutan yang digunakan ketika patrap adalah Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, bukan Romo. Nah, kalau bisa memurnikan lakunya, kalau bisa memurnikan patrapnya, kalau bisa memurnikan bacaan-bacaannya, ya akan melahirkan Romo, menciptakan Romo, artinya bisa manunggal. Tapi selagi belum bisa memurnikan lakunya, belum bisa memurnikan patrapnya, belum bisa memurnikan bacaan-bacaannya, ya belum bisa Romo. Artinya tidak akan mendapatkan hasil Romo. Tapi yang didapatkan salah satu dari isinya Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, itu yang diperoleh. Salah satu isi dari Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono yang diperoleh hanya itu, bukan Romo. Salah satu contoh tenang, tentrem, kepenak, masalahnya selesai, atau malah mumet, atau malah capek, itu kan bagian dari isinya Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kenapa? Nah, karena Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu ada alam semesta seisinya. Jadi semuanya itu ada di dalam situ dan masih berupa bahan. Tapi inti, walaupun bahan, intinya bahan, katakanlah seperti itu. Nah, itu perlu dimurnikan. Caranya memasak adalah memurnikan semuanya, segalanya, seluruhnya itu. Dengan kemurnian akhirnya bisa mateng, disebut Romo. Jadi hati-hati panjenengan kalau manggil saya Romo itu hati-hati. Kesadarannya kemana? Bukannya saya bangga dipanggil Romo atau tidak suka dipanggil Romo, itu bukan. Karena apa? Karena kesadaran panjenengan ketika memanggil saya Romo, itu yang jadi masalah. Nah, kalau satu misal contoh, kalau kesadarannya ketika memanggil saya Romo dan kesadarannya mengarah ke Bapa, maka ketika kita patrap Roma Romo ya ora ono faedahe. Karena apa? Karena kesadarannya sudah kemomoran Bapak. Misal contoh lagi, ketika memanggil saya dengan sebutan Romo, kesadarannya kepada Tuhan, dalam artian kesadaran itu mengatakan bahwa Romo itu artinya Tuhan gitu. Ketika patrap, semrawut, bisa ditemui saya dan lain sebagainya. Jadi hati-hati ketika kita berucap Romo, karena Romo bukan apapun.
sesuatu sebelum kejadian, sebelum ada. Dalam istilah Jawanya disebut juga sebagai bibit sekawit. Jadi asal mulanya bibit, asal mulanya benih. Dan Rama adalah manunggalnya roh lan komo. Ketika kita berucap atau berkata Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, pikirannya Maneka Warna, ndak masalah. Lawang isinya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono kan Maneka Warna. Kita ndak murni berpikir itu, ndak masalah. Karena itu bagian dari isinya Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Sebab Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu ada alam semesta seisinya. Nah, nggak bisa dihitung jenisnya. Isinya alam semesta ini nggak bisa dihitung jenisnya. Jadi semisal ketika kita berucap Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, beraneka ragam pikiran kita pleketak ke sana pleketik ke sini, ndak masalah. Asalkan bisa berucap terima kasih. Artinya menerima apapun itu prosesnya. Tapi ketika kita menyebut Romo, nah ini yang tidak sembarangan. Karena apa? Karena Romo itu adalah rasa manunggal dari roh lan komo. Nah manunggalnya roh lan komo itu keadaannya suci. Nah suci itu suwung, ora ana apa-apa, kok nganti nganakake apa-apa, berarti kita telah menodainya. Nah iki sing rada mumet ning kene jenengan. Kalau sampai jiwa raga kita ndak manunggal ketika kita menyebut Romo, ya kita akan mengalami kesulitan. Sebenarnya ndak mengerikan sih, kita akan mengalami kesulitan untuk mencapai titik klimak rasanya. Karena apa? Karena Romonya ternoda di situ. Nah yang kita temukan adalah nodanya, bukan Romonya. Yang ditemukan nodanya. Noda apa yang kita bawa ketika menyebut Romo? Nah noda itulah yang akan kita dapat, bukan Romonya. Nah kalau Romonya ora ono apa-apa, apa-apa kuwi ora ono. Ngono. Rumit ya, rumit mboten. Ndak sembarangan di sini, ndak sembarangan. Kalau kita belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui hakikatnya Romo, putra Romo juga bisa fanatik mas ya. Jadi bukan hanya orang-orang beragama yang bisa fanatik, putra Romo pun banyak yang fanatik. Karena apa? Karena belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa itu Romo. Kalau yang sudah mengerti, memahami dan mengetahui apa dan bagaimana itu Romo, mestinya universal, tidak mempermasalahkan sebutan, tidak mempermasalahkan nama-nama. Karena Romo itu sebelum ada sebutan, sebelum ada nama-nama. Jadi dia masih bebas gitu. Diberi label apapun dia masih oke. Itu Romo. Kenapa kok menggunakan istilah Romo? Kok enggak yang lainnya saja, supaya tidak salah penafsiran? Lah menggunakan istilah lain yang seperti apa lah wong
Romo itu roh lan komo, bisa diistilahkan dengan istilah lain? Enggak bisa. Ya mungkin diwalik moro ngono, enggak bisa. Ora iso. Lawang Romo itu roh itu diambil dari roh. Mo itu diambil dari komo. Lawang roh dijukuk ngarepe nyang apa komone kok dijukuk mburine kok ora ning ngarep sing ngarepe ae sing dijukuk. Tadi rokok. Ora iso. Ora iso. Jadi ketika kita berucap Romo itu sama halnya kita berucap roh lan komo. Matur nuwun roh lan komo. Terima kasih roh lan komo. Sama halnya seperti itu. Kalau mungkin takut salah menafsirkan, oke, dilangsungin aja, jangan disingkat, boleh. Matur nuwun roh lan komo atau terima kasih roh lan komo, bisa. Jadi tidak harus Romo. Romo itu kan singkatan supaya lidah kita tidak keserimpet. Sama halnya ketika kita mau berucap terima kasih Romo, berarti sama halnya dengan berucap terima kasih roh lan komo. Nah, roh lan komo ini mau dinamai apapun silakan, karena dia masih orisinil. Silakan. Dan roh lan komo inilah yang secara mendasar diberi nama atau diberi sebutan sebagai konto warno atau konto rupo atau kanthi warni kanthi rupi. Jadi yang disebut kanthi warni kanthi rupi konto warno konto rupo itu adalah roh lan komo ini, manunggalin roh lan komo ini. Artinya antara asmo sejati dengan Romo itu jane gak ada bedane, sama. Ada. Kalau harus dibedakan, Romo itu sebelum dilungguhke, setelah dilungguhke, setelah didudukkan menjadi konto warno atau konto rupo, kanthi warni atau kanthi rupi itu setelah duduk. Jadi Romo itu masih jumeneng, belum duduk. Romo itu masih berdiri, belum duduk. Nah, ketika proses nglungguhake asmo berarti proses mendudukkan Romo di singgasananya. Nah, duduknya Romo di singgasana inilah yang disebut konto warno atau konto rupo, kanthi warni atau kanthi rupi. Selesai di situ. Nah, letak bahayanya pelajaran nglungguhake asmo itu kan di situ. Gitu. Ayo, sudah paham belum? Bisa paham ya? Bisa. Nah, kalau kita sudah memahami ini, mestinya ke depan panjenengan tidak akan fanatik. Jadi ketika ada seseorang menyebut ya Allah, itu nggak ngefek panjenengan. Itu ya Yesus, orang ngefek sampean. Harusnya nggak ngefek. Karena apa? Kan itu nama, itu sebutan. Nah, gitu. Tidak sedikit putra Romo yang fanatik itu, tidak sedikit, karena belum memahami, belum mengerti, belum mengetahui apa itu Romo. Ngertinya Romo itu Tuhan. Konyolnya lagi, ada yang mengartikan Romo itu Bapak.
Padahal bukan kedua-duanya, bukan Tuhan juga bukan Bapa. Tapi di dalam Romo ada Tuhan ya ada Bapa. Di dalam Romo. Kenapa? Mayoritas putra Romo yang sudah mengerti, memahami dan mengetahui itu lebih sering menggunakan Romo karena Romo universal, gitu. Ya? Romo itu universal, bisa merdiko atau mardiko karena dia sebelum disebut dan sebelum dinama-namai masih bebas, dia masih orisinil. Kalau begitu, satu misal saya menyebutnya Tulkiyem. Karena saya suka dengan sebutan itu, sebenarnya tidak apa-apa. Asal ketika kita punya tetangga bernama Tulkiyem, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Kalau sampai sakit hati, nama untuk Tuhanku kau pakai, ini sudah di sesuatu san. Saya residu nih gini. Kesimpulannya, selagi kita masih bisa menyebut Tuhan, selagi kita masih bisa menamai Tuhan, berarti sesungguhnya kita belum bertuhan. Karena Tuhan yang sesungguhnya itu tidak bisa disebut. Sebutan apapun tidak ada yang layak bagi dia. Nama apapun tidak ada yang pantas buat dia. Sebab itu putra menyebutnya Romo. Margo apa? Karena apa? Karena saking bingungnya harus menamai Tuhan apa, harus menyebut Tuhan itu apa, saking bingungnya ning ora ketemu akhirnya wis roh lan komo wae. Karena memang itu roh lan komo. Jadi putra itu tidak menamai Tuhan aslinya, tidak memberi sebutan kepada Tuhannya, tidak memberi nama untuk Tuhan itu tidak. Karena roh lan komo itu bukan nama juga bukan sebutan. Itu. Kenapa putra kok menyebut Tuhannya sebagai Romo? Karena saking bingungnya mencari sebutan dan nama terbaik, terindah, tersakral, tapi tetap tidak pantas buat Tuhan, tetap tidak layak buat Tuhan. Nggak usah nyebut Tuhan, salah paham lain, Maha Suci aja Tuhan. Tidak ada sebutan dan nama-nama apapun yang layak dan pantas buat Maha Suci. Nah saking bingungnya nganti kentekan pikir, mentok akhirnya wis Romo wis. Maksudnya roh lan komo. Sedangkan manunggalnya antara roh lan komo itu suci keadaannya. Nah suci itu kosong, suci itu suwung, ndak ada apa-apa. Jadi tidak seharusnya fanatik, tidak seharusnya syirik, iri, dengki, benci, vokal, ala, brek, apa maning Kang Ati.
Tidak seharusnya seperti itu. Ketika mulut kita bisa berucap Romo, artinya ketika kita berucap Romo itu seharusnya tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada seharusnya. Misalkan masih ada apa-apa ya ora apa-apa, sing penting iso ngucap matur nuwun. Wong jenenge wong belajar. Jadi ndak harus, ndak berarti ngucap Romo itu harus ndak. Nah, maha suci itu wis maha maklum kok. Jadi jangan mengira Putra Romo itu fotokopiannya umat Kristen karena memanggil Tuhannya Romo, Bapak. Bukan. Ya mungkin bagi saudara kita yang berkeyakinan Kristen menyebut Tuhannya sebagai Bapak itu karena saking akrabnya. Saking akrabnya. Tapi Putra bukan seperti itu. Itu tadi tentang apa itu Romo dan apa itu Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Saya ulang agar tidak lupa dan bingung, saya ulang dengan lebih singkat lagi. Jadi Romo itu adalah rasa manunggal dari roh lan komo. Roh lan komo ketika manunggal itu rasanya suci, ora ono opo-opo, suwung, kosong. Nah, inilah yang disebut, yang dimaksud, ya bukan disebut, yang dimaksud sebagai Romo. Jadi Romo itu bukan Bapak, bukan Tuhan. Romo itu adalah manunggalnya roh lan komo. Itu maksud daripada Romo. Nah, kalau Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu adalah manunggale alam semesta seisinya. Kalau Romo itu manunggale dua hal, manunggale maha suci dan suci, manunggale maha hidup dan hidup, manunggale Tuhan dan roh Tuhan. Dua hal yang manunggal. Tapi kalau Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono itu manunggaling alam semesta seisinya. Keadaan Romo suci ya. Tapi kalau keadaan Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono semrawut, mako akeh isine, saking akeh komplit njero. Itu lungguhe Romo dan lungguhe Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono, atau hakikatnya Romo dan hakikatnya Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Jadi apa yang disebut oleh Putra itu bukan Tuhan dan bukan nama-nama Tuhan, melainkan yang disebut Tuhan dan yang dinama-namai itu tadi. Itu yang disebut oleh Putra. Ingat, ketika kita berucap Romo kudu ora opo-opo pikirane, atine kudu ora opo-opo. Marga Romo kuwi lungguhe suci, suci kuwi kosong, suwung, ora ana apa-apa, apa-apa ora ana.
Jadi ketika kita berucap Romo, berusahalah tidak apa-apa di pikiran kita, tidak apa-apa di hati kita, dan tidak apa-apa di syahwat kita. Nah itu baru klop, sesuai. Roma Romo pikirannya semrawut, Roma atine kebek, ora gathuk. Marga Rama kuwi ora ana apa-apa ora ana. Nah kalau seneng dengan semrawut di pikiran, seneng dengan semrawut di hati, nyebuta Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana. Kuwi gathuk. Gathuk mulane setelah berucap Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana, ada permohonan nyuwun pangestu lan pengayoman. Maksudnya agar supaya bisa mencerna beraneka ragam isi alam semesta ini. Beda dengan penyebutan Romo. Nah kalau Romo itu harus dengan desahan, mesti gathuk. Satu misal kita harus kekebekan beban ya, beban duniawi ini udah penuh banget, tarik napas saja, Romo, plong, buktikan aja. Jadi penyebutan Romo yang paling tepat dengan desahan cinta kasih sayang. Tarik napas dalam, keluarkan secara perlahan dengan desahan. Romo. Wah, plong itu. Plong rasanya. Nah, itu Romo. Lek Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakrasemana, wow, megap-megap sampean. Oh, buru-buru plong megap-megap pedot tambahkan iya. Nah gitu. Jadi kalau panjenengan atau di saat-saat tertentu kita merasakan berat banget, tarik napas panjang, keluarkan napas perlahan dengan desahan Romo, wis plong. Neng ojo lali, begitu plong wis langsung ojo, begitu plong ya matur nuwun, imbui maneh, terima kasih Romo. Wis pasti menetes air matanya. Ketemu soalnya gathuk, ndak simpang siur. Oke, itu kadangan kita malam hari ini. Serasa cukup. Selanjutnya kita break istirahat. Untuk yang laku menakung silahkan lanjutkan perjuangan menekung.